Shalom, selamat pagi. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini berjalan terlalu cepat, atau bahkan terasa seperti sedang kehilangan kendali di tengah tumpukan tanggung jawab pekerjaan, dinamika keluarga, hingga ketidakpastian masa depan? Sangat mudah bagi kita untuk merasa cemas. Kita seringkali merasa memikul beban dunia di atas pundak kita sendiri. Namun, firman Tuhan hari ini menyapa kita dalam Kolose 1 ayat 17, memberikan sebuah sauh yang kuat bagi jiwa kita yang lelah. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dalam bahasa sederhananya, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan karena Dia, segala sesuatu tetap ada dan teratur. Dia tidak diciptakan, tetapi Dialah penciptanya. Dan semua yang ada bertahan karena Yesus. Alam semesta, hidup kita bisa tetap berjalan karena ada Yesus yang mengendalikannya. Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat Kolose dan kita pada hari ini tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Dia bukan sekedar tokoh sejarah atau penonton pasif dari sorga. Dialah yang mendahului waktu, dan yang lebih penting, Dialah yang merekatkan serta menopang seluruh alam semesta. Kata segala sesuatu ada di dalam Dia, dalam bahasa aslinya merujuk pada konsep bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terus-menerus dipegang dan dipersatukan oleh kuasanya. Ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya pencipta, tetapi juga pemelihara kehidupan. Seluruh alam semesta tetap berjalan oleh karena kuasanya. Matahari tetap terbit, bumi tetap berputar, dan kehidupan terus berlangsung karena Kristus menopang semuanya. Jika Kristus sanggup memelihara alam semesta yang begitu besar, tentu Ia juga sanggup memelihara kehidupan kita yang ada di tangannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran ini membawa kelegaan yang luar biasa bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa Kristus adalah sang pemegang kendali, kita diundang untuk melepaskan ilusi bahwa kita harus mengatur segalanya sendirian. Kita tidak perlu cemas memikirkan hari esok yang belum terlihat, karena hari esok itu juga ada di dalam genggamannya. Kegagalan kita di masa lalu tidak akan meruntuhkan masa depan kita, karena Dia sanggup merajut kembali setiap serpihan hidup yang rusak menjadi sesuatu yang indah.
Meletakkan hidup di dalam Dia berarti kita belajar untuk percaya. Bahkan saat situasi di sekitar kita tampak kacau, berada di dalam Dia berarti kita aman. Badai mungkin mengamuk di luar, tetapi jangkar kita tertanam pada Dia yang mengendalikan badai tersebut. Hari ini adalah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Firman ini mengingatkan bahwa kemerdekaan itu baru lengkap kalau bangsa dan setiap warganya hidup di dalam Dia, karena Dialah yang menopang, memberi tujuan, dan memelihara kemerdekaan itu. Mari kita periksa hati kita hari ini, bagian hidup mana yang masih kita genggam terlalu erat dengan kecemasan. Apakah itu kesehatan, keuangan, masa depan anak-anak, atau pelayanan? Serahkanlah semuanya itu kepadanya. Izinkan Kristus menjadi yang utama, bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi sebagai penopang harian kita dan pengendali kehidupan. Ketika kita tahu siapa yang memegang hari esok, kita bisa melangkah hari ini dengan senyuman dan kedamaian yang sejati. Hidup kita tidak sedang berjalan menuju kekacauan, namun hidup kita berada di dalam tangan yang tepat. Saat hidupmu terasa kacau, ingat, Dia sang pemilik kehidupan ini akan berkuasa penuh, karena Dia yang menggenggamnya sejak dari awal. Kita tidak akan kehilangan arah kalau kita tinggal di dalam Dia yang adalah arah itu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau telah ada sejak dunia ini diciptakan, dan Engkau tetap ada dalam menjalankan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap berada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Pemilik kehidupan dan Sang Pengendali kehidupan ini. Ajar dan pimpinlah kami agar senantiasa menempatkan iman dan kehidupan kami hanya dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, agar kami dapat mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur buat kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa dan negara kami yang ke-81. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau tetap berada dan ada serta mengendalikan kehidupan bangsa dan negara kami, agar kami semua dapat meraih cita-cita kemerdekaan itu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Berkatilah seluruh perayaan-perayaan pengucapan syukur atas kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga memerdekakan kami dari segala penindasan-penindasan, baik itu penindasan secara lahiriah maupun secara jasmania. Kiranya tangan-Mu yang kuat tetap menopang seluruh perjalanan bangsa dan negara ini menuju keadilan sosial, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Merdeka!
merdeka, merdeka.